Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Nur Melinda dengan NPM 19602010007, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Untuk memenuhi tugas dari Bapak M. Rizali selaku dosen dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama ada kebijakan ekonomi pasar pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala. Dipilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden mencerminkan tingginya harapan rakyat akan perubahan ekonomi dengan adanya pergantian presiden di Indonesia. Minggu pertama di bulan Desember tahun 2004, Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani kanvas anti korupsi yang menandai tindakannya yang menyetujui tindakan anti korupsi. Dalam kanvas tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono menuliskan pesan, "Mari kita bangun Indonesia yang bersih dari korupsi." 30 hari pertama pemerintahannya, SBY menjelaskan 3 strategi dalam bidang ekonomi yang disebut triple strategi, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun, menggerakkan kembali sektor real, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian perdesaan. Untuk program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden meminta menteri agar menyusun program yang dapat memberi keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintah paham dan mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Salah satu kebijakan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak atau BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keputusan DPR menyetujui rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 diambil melalui rapat paripurna selama 27 September 2005, ya sebagai disahkannya rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. Pengesahan rancangan undang-undang ini dilakukan dengan voting terbuka setelah adanya perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR. Dari hasil kenaikan BBM tersebut, justru angka kemiskinan meningkat dari 31,1 juta jiwa tahun 2005 menjadi 39,3 juta jiwa pada tahun 2006. Selain itu, inflasi mengalami kenaikan tajam sebesar 17,75% pada tahun 2006. Di sisi industri, kenaikan harga BBM pada tahun 2005 tersebut telah mampu mendorong percepatan deindustrialisasi. Jika pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7,2%, maka pada tahun 2007 hanya tumbuh sebesar 5,1%. Ini terjadi karena industri terus ditekan dari dua sisi, yaitu dari peningkatan biaya produksi dan merosotnya demand ketika menurunnya daya beli masyarakat. Program yang diwacanakan akan dilakukan pada masa pemerintah SBY adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, yaitu program bantuan langsung tunai atau BLT. Pada tahun 2005, pemerintah SBY telah memberikan BLT sebesar 100.000 per bulan per keluarga bagi keluarga miskin selama 1 tahun. Terdapat banyak kelemahan dari program ini, antara lain besaran BLT tidak dapat mengkonversi tambahan beban orang miskin karena jumlah tersebut adalah hasil perhitungan jika harga BBM naik 30-40%, sementara fakta yang terjadi adalah BBM naik sampai 126%. Selain itu juga terdapat salah sasaran dari diberikannya bantuan yang seharusnya didapat oleh keluarga miskin. Kabinet Indonesia Bersatu (SBY-JK) yang kala itu baru terbentuk telah membayar hutang kepada IMF sebesar 126,3
triliun pada tahun 2005. Cicilan utang pokok 61,614 triliun dan bunganya 64,691 triliun, lebih rendah 17,2 triliun dari yang dianggarkan. Karena mendapat penundaan pembayaran utang akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias, dalam APBN 2006 untuk pembayaran utang dalam dan di luar negeri, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 140,22 triliun, 4 kali lebih besar daripada anggaran pendidikan yang dianggarkan 34 triliun. Rinciannya adalah pembayaran beban bunga 76,3 triliun rupiah dan cicilan utang pokok 63,59 triliun rupiah. Jauh lebih besar daripada opportunity loss atau selisih antara harga BBM bila dijual di luar negeri dengan harga BBM yang diubah menjadi subsidi sekitar 95 triliun rupiah. Atas tekanan IMF mesti dikurangi sampai nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, SBY tetap mempertahankan keterikatan Indonesia dengan pihak Amerika Serikat pada skala global maupun skala regional. Dalam skala global, Indonesia tetap merujuk kepada pusaran sentripetal kekuasaan hegemonik Amerika Serikat dan sekutunya seperti Jepang. Dalam skala regional, Indonesia tetap mempertahankan dua orientasi regionalisnya kepada ASEAN dan APEC. Kunjungan ke luar negeri yang pertama Presiden SBY adalah KTT APEC di Santiago, Chile. Kebijakan SBY kala yang mengarah kepada neoliberalisme dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang tentang penanaman modal asing, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang PMA yang baru tersebut, modal asing tidak lagi dibatasi. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan jika waktunya sudah habis bisa diperpanjang hingga 35 tahun lagi. Selain itu, tidak ada lagi perlakuan berbeda dengan antara modal asing dan domestik. Untuk merangsang investasi asing, pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi, pemberian insentif, pemberlakuan zona bebas perdagangan, dan pengurangan pajak bagi perusahaan multinasional. Hal ini menyebabkan merosotnya pendapatan negara karena kerugian ditutupi dengan menaikkan pajak untuk sektor usaha di dalam negeri atau penciptaan berbagai jenis pajak untuk rakyat. Pemerintah SBY juga merangsang investasi dengan bersandar pada tenaga kerja murah, ditambah dengan pemberlakuan pasar tenaga kerja yang fleksibel, sistem kerja kontrak, dan outsourcing. Setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang turut diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 yang mengatur tentang bidang yang tertutup dan terbuka terhadap penanaman modal asing. Instrumen peraturan pemerintah menjadi pemilah sektor investasi yang diproteksi dan tidak dari pengaruh asing. Peraturan juga memperjelas bidang usaha yang memperbolehkan adanya investor asing dengan porsi kepemilikan tertentu atau daftar negatif investasi. Syariah, sektor bidang usaha, bank devisa dan non-devisa, bank syariah, dan perusahaan pialang pasar uang adalah contoh yang terbuka dengan PMA. Porsi kepemilikan modal asing pun dapat mencapai 99%. Hal yang sama terjadi di bidang pengeboran migas di darat dan pembangkit tenaga listrik juga diperbolehkan dimodali asing hingga 95%. Di akhir 2007, terlihat hasil dari banyaknya investasi. Realisasi PMA naik menjadi 97,41 triliun rupiah dari sebelumnya 53,91 triliun rupiah pada tahun 2006. Sedangkan PMDN turut meningkat, walaupun tidak begitu signifikan dari
20,79 triliun rupiah pada tahun 2006 menjadi 34,88 triliun pada tahun 2007. Akibat dari bantuan dana oleh IMF dan Bank Indonesia, pemerintahan SBY kala selama menjadi presiden pada periode pertama pada tahun 2004 sampai 2009 menunjukkan bahwa presiden mengikuti instruksi kebijakan ekonomi dari IMF dan Washington Consensus dengan melakukan privatisasi yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Presiden Megawati. Di samping itu, SBY mengesahkan undang-undang privatisasi dan undang-undang terkait PMA sehingga membuat asing menjadi leluasa untuk mengeksploitasi BUMN dan kekayaan Indonesia sehingga bergantung kepada pemodal asing. Selain itu, pada pemerintahan SBY ada program privatisasi yang setiap tahun dilakukan dengan wacana akan memprivatisasikan sekian banyak BUMN dan hasilnya hanya sedikit BUMN mampu untuk diprivatisasikan. Agenda utama dalam bidang ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah SBY kala bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera, di antaranya melalui program perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas makro, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penanggulangan kemiskinan. Presiden SBY menjalankan pemerintahannya dengan menetapkan visi dan misi di bidang ekonomi berdasarkan prinsip SBYnomics 5 guna mencapai agenda utama yang telah disebutkan. Pemikiran tersebut lebih menekankan kepada SBY tidak lepas dari akar budayanya dalam membangun bangsa Indonesia. Adapun SBYnomics memiliki 3 karakteristik. Pertama, SBYnomics memberikan perhatian yang sangat besar bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. SBY menetapkan prinsip tersebut karena tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Menurut ILO atau International Labour Organization, jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 terdapat sebanyak 6,1 juta orang yang menganggur. Kemudian pada tahun 2002 ada sebanyak 8,6 juta dan tahun 2003 meningkat menjadi 10,3 juta. Kandungan dari prinsip SBYnomics yang kedua adalah meletakkan prioritas pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan perdesaan. Adapun tujuan dari prinsip yang kedua ini adalah untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang lebih terpusat pada kaum miskin serta pencari kerja di sektor pertanian dan perdesaan, dan juga untuk memindahkan sentra-sentra bisnis yang terpusat di perkotaan ke perdesaan sebagai sentra industri baru, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian. Bahkan, terdapat kemungkinan terjadinya perpindahan arah perputaran roda perekonomian Indonesia. Perputaran roda ekonomi nasional dari pasar internasional ke pasar domestik. Pemerintahan SBY kala menerapkan prinsip ketiga SBYnomics dengan rencana peningkatan alokasi anggaran negara yang lebih besar untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan. Prinsip yang ketiga tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari prinsip sebelumnya. Kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah yang terdahulu, yang lebih memprioritaskan peningkatan utang luar negeri maupun mengutamakan masuknya investasi asing dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sayangnya, pemikiran dan prinsip SBY dengan SBYnomics tidak direalisasikan. Adapun kebijakan di bidang ekonomi saat itu lebih mengarah kepada neoliberal. Karakteristiknya antara lain pertama adanya kebijakan balance budget. Pembuatan kebijakan tersebut merupakan komitmen dari tim Equine Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB untuk bekerja sesuai White Paper dan APBN 2005. White Paper dan APBN 2005 merupakan dua dokumen ekonomi politik yang telah disusun oleh pemerintah dan parlemen era pemerintahan Megawati. White Paper mengharuskan pemerintah untuk menghapus subsidi, divestasi perbankan, dan
privatisasi BUMN. Setidak-tidaknya termasuk keharusan mematuhi Undang-Undang Program Pembangunan Nasional atau Propenas 2000 sampai 2004 hingga tahun 2007 untuk menciptakan balance budget. Kedua, kebijakan para menteri ekonomi yang lebih mengusung prinsip privatisasi. Konsep ekonomi neoliberal sudah diterapkan dan dijadikan rujukan untuk dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses pengalihan kepemilikan perusahaan negara atau BUMN ke pihak swasta baik nasional maupun asing. Menteri BUMN yang didukung oleh Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri melaksanakan kebijakan privatisasi, meskipun kebijakan tersebut sebenarnya mendapat tantangan yang keras dari Wakil Presiden yaitu Yusuf Kala. Kebijakan tersebut tetap dilakukan dengan dalih untuk memenuhi target pendapatan APBN 2005. Ketiga, yakni kebijakan liberalisasi sesuai yang tertera pada RPJMK bab peningkatan investasi dan ekspor non-migas. Para menteri ekonomi sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan internasional melalui prinsip kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan, adil dan transparan. Dalam konteks real, liberalisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan menerapkan hasil perundingan WTO, APEC, ASEM, dan ASEAN, serta membukakan kesempatan seluas-luasnya bagi para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Bukti lainnya adalah konsensus bersama antara Menteri Perdagangan atau Mendak dan Menteri Pendidikan Nasional atau Mendiknas untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian dari sektor jasa yang akan diliberalkan dalam rangka General Agreement on Tariffs and Service atau GATS. Padahal jauh sebelum pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB, kebijakan yang dimotori oleh Organisasi Perdagangan Indonesia atau WTO itu lebih ditolak Forum Rektor sebagai wakil dari dunia pendidikan. Arah kebijakan ekonomi pemerintah SBY dapat diduga semakin neoliberal jika dilihat dari kebijakan yang diberlakukan dan komposisi Menteri Ekonomi yang telah disebut sebelumnya. Sehingga penyelenggaraan ekonomi yang berbasis SBYnomics menjadi sulit dilaksanakan meskipun pemegang kendali ada di SBY sendiri. Sebenarnya hal tersebut tidak terlepas dari peranan partai politik dan SBY yang menetapkan komunikasi politik dan pengakomodiran kepentingan-kepentingan partai politik sebagai dasar pembentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Adanya pertimbangan tersebut pun menjadi penyebab persaingan ekonomi politik yang terjadi antara partai yang menetapkan kadernya, SBY dengan prinsip SBYnomics, kepentingan pribadi yang dimiliki oleh menteri yang menjabat dan tentunya kolega-kolega partai, SBY, menteri, baik secara individu maupun kelembagaan. Jika kondisi tersebut tetap dibiarkan terjadi dalam waktu yang lama, maka akan dimungkinkan akan menghambat kinerja para menteri dan akan menjauhkan pemerintahan dari tugas pokoknya, yaitu untuk memperbaiki perekonomian dan keberpihakan pada masyarakat hingga menambah jarak dari rakyat. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil presidennya yaitu Budiono. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Budiono dan kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia sebagai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik mengusung Susilo Bambang Yudhoyono Budiono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR atau
Partai Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PKB. Ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh SBY pada 21 Oktober tahun 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada tanggal 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. Kepemimpinan SBY dapat dilihat dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi. Berikut aspek kepemimpinan SBY Budiono yang dilihat dari berbagai bidang tersebut. Pada bidang politik, SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan gelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Yang kedua ini pada bidang ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mendapat masalah dalam kasus Bank Senturi yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan sampai mengeluarkan biaya 6,7 triliun rupiah untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat pada tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009. Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 sampai 6% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6,6 sampai 6,65% pada tahun 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Yang ketiga ada bidang sosial. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik seperti di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Namun, usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi. Meski konflik di berbagai daerah telah redam, tetapi muncul kembali berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Yang keempat ada budaya. Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY mengalami kemunduran, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Yang kelima ada pertahanan dan keamanan. Dalam masa pemerintahan SBY, pertahanan dan keamanan sudah baik. Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan selama era kepemimpinan Presiden SBY. Ini patut diapresiasi dan ditindaklanjuti secara cermat karena dengan peningkatan anggaran pertahanan diharapkan semakin memperbaiki penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Yang keenam ada bidang ideologi. Pada masa ini, ideologi yang digunakan adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi
yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menekankan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan hidup. Dengan sifatnya seperti itu, ia meyakini ideologi Pancasila pun akan mampu bertahan melintasi zaman. Setelah itu, pada masa Joko Widodo dengan Yusuf Kala, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya yaitu Yusuf Kala mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini, beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif. Pada sektor pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin selama 661 hari menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan. Sektor kelistrikan dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya. Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Paket kebijakan pertama misalnya mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapat rendah di samping mampu menggerakkan ekonomi perdesaan. Kemudian, paket kebijakan ekonomi kedua, paket ini adalah oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM, peringanan tarif listrik industri, sementara paket kebijakan ekonomi keempat ada 3 hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut kredit usaha rakyat atau KUR, dan kredit usaha kecil menengah atau UKM untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan. Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar rupiah terus mengalami penguatan terhadap dolar Amerika. Di sektor tenaga kerja, setahun masa pemerintahan Jokowi JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611.000 tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31%. Pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685.000. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 16,56% dari semester 1 2014 sebesar 22,8 triliun rupiah menjadi 259,7 triliun rupiah pada periode yang sama yaitu tahun 2015. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa pun naik 25% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang terakhir, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden yaitu Ma'ruf Amin dan dibarengi dengan adanya pandemi COVID-19,
Jadi Presiden Joko Widodo menegaskan pandemi virus corona yaitu COVID-19 tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya. Untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini, Jokowi pun mengumumkan 9 kebijakan yang ia sampaikan pada hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mengatasi daya beli masyarakat, untuk mengurangi resiko PHK dan mempertahankan produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan seluruh para menteri, gubernur, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat harus dipangkas. Yang kedua, Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Ketiga, Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikannya terjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Yang keempat, dia meminta program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Jokowi secara khusus menyoroti program padat karya tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dana desa dan program-program pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. Ini akan membantu masyarakat, membantu petani, membantu para buruh tani, nelayan di perdesaan di seluruh tanah air. Kelima, Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima 200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah menganggarkan biaya 4,56 triliun rupiah. Yang keenam, Jokowi mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Masyarakat yang terdampak diharapkan tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui pelatihan kartu prakerja ini. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan 10 triliun rupiah untuk kartu prakerja, sehingga nanti setiap peserta kartu prakerja akan diberikan honor insentif 1 juta per bulan selama 3-4 bulan. Ketujuh, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayarkan oleh wajib pajak atau WP karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai 8,6 triliun rupiah. Yang kedelapan, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar rupiah untuk usaha mikro kecil atau menengah atau UMKM.
Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama 1 tahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi, dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Jokowi pun meminta pihak perbankan dan keuangan non-bank untuk tidak mengejar para debitur. Pihak perbankan dan industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang dan Jokowi meminta kepolisian mencatat hal ini. Yang kesembilan, ada masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus. Pemerintah akan memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran 10 tahun. Jika bunga di atas 5%, maka selisih bunga dibayar pemerintah. Selain itu, ada juga bantuan pemberian subsidi uang muka bagi kredit rumah bersubsidi dengan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 1,5 triliun rupiah. Jokowi pun mengajak jajaran pemerintah baik di pusat, di daerah, sampai level kelurahan dan desa untuk bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Percayalah, kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa pejuang, insya Allah kita bisa. Insya Allah kita mampu menghadapi tantangan global yang berat saat ini, kata Pak Jokowi. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari perkataan maupun perbuatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.